Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo adik-adik semua kelas 5. Selamat datang di channelku Bu Guru Laras. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas buku kelas 5, tema 1, subtema 1, pembelajaran 1, tentang organ gerak hewan. Ya, sebelum masuk ke pembahasan, jangan lupa ya, klik dulu tombol subscribe-nya yang ada di bawah. Terima kasih. Mari kita lanjut ke materi pembelajaran 1. Pak, lucu ya kelinci-kelinci itu. Bulunya tebal dan gerak-geriknya lincah. Kenapa kelinci bisa meloncat dan berlari dengan lincah seperti itu ya? Benar. Kelinci dapat bergerak lincah karena didukung oleh organ-organ geraknya. Pada dasarnya, organ gerak kelinci serta hewan lainnya hampir sama dengan organ gerak manusia. Tanpa organ gerak, kita tidak bisa melakukan kegiatan apapun. Oke, lanjut. Yang berikutnya di sini ada teks organ gerak manusia dan hewan. Nah, di bawah ini ada beberapa kalimat yang menjorok ke dalam. Ini dinamakan paragraf. Kita hitung ya, ada berapa yang menjorok ke dalam ini? Sebut saja ini paragraf 1, paragraf 2, paragraf 3, paragraf 4, dan paragraf 5. Jadi dalam teks ini terdiri dari 5 paragraf. Kita baca paragraf 1 saja ya, nanti yang lain anak-anak baca sendiri. Salah satu ciri dari makhluk hidup adalah bergerak. Secara umum, gerak dapat diartikan berpindah tempat atau perubahan posisi sebagian atau seluruh bagian dari tubuh. Makhluk hidup akan bergerak apabila ada rangsangan yang mengenai sebagian atau seluruh bagian tubuhnya. Ya, baca sampai selesai ya. Kemudian, kita lanjut ke halaman berikutnya. Nah, di sini menjelaskan tentang ide pokok. Teks berjudul Organ Gerak Manusia dan Hewan terdiri atas 5 paragraf. Seperti yang tadi Ibu bilang ya. Masing-masing paragraf tersusun dari ide atau gagasan pokok. Ditambah dengan kalimat-kalimat pengembang. Nah, jadi dalam satu paragraf itu ada ide pokok dan kalimat-kalimat pengembang. Apa sih itu ide pokok? Ide pokok adalah gagasan yang menjadi dasar sebuah paragraf. Ide pokok disajikan ke dalam bentuk kalimat utama. Kalimat utama yang memuat ide pokok bisa berada di awal paragraf, di tengah paragraf, atau di akhir paragraf. Jadi ide pokok itu merupakan inti atau gagasan dari sebuah paragraf tersebut. Biasanya ada di awal paragraf, di tengah paragraf, atau di akhir paragraf. Mari kita bahas dulu di paragraf 1. Nah, di sini sudah ada jawabannya. Ide pokok di paragraf 1 yaitu salah satu ciri dari makhluk hidup adalah bergerak. Berarti, ide pokok di paragraf 1 ini berada di awal paragraf. Kemudian, selebihnya merupakan kalimat pengembang. Nah, kalau di sini tertulis kalimat pengembangnya yaitu, secara umum gerak dapat diartikan berpindah tempat atau perubahan posisi sebagian atau seluruh bagian dari tubuh makhluk hidup. Jadi, kalimat pengembangnya bisa diambil dari kalimat yang ada di bawahnya selain kalimat yang merupakan ide pokok tadi. Nah, di bawah sini sudah ada tabel untuk tugas kalian. Ada kolom paragraf, kolom ide pokok, dan kolom kalimat pengembang. Karena tadi paragraf 1 sudah diberitahu, mari kita lanjut untuk anak-anak kerjakan pada paragraf 2 sampai paragraf 5. Ditulis ide pokoknya di masing-masing paragraf ya. Dibuat tabel
Kemudian hasilnya dikirim melalui japri ke bu guru masing-masing. Lanjut ke halaman berikutnya. Di sini ada beberapa kalimat dan di sampingnya ada sebuah kotak setiap kalimatnya. Kita baca dulu perintahnya. Kembangkan ide-ide pokok berikut menjadi sebuah paragraf. Oh, di sebelah kiri ini adalah ide-ide pokok. Ya, di sini ada 3 ide pokok. Berarti satu ide pokok ini anak-anak membuat satu paragraf yang tentunya sesuai dengan ide pokok yang tertera. Misalnya, contoh di sini yang pertama, organ gerak terdiri atas 2 macam. Yaitu, pertama adalah organ gerak bla bla bla. Kemudian yang kedua, organ gerak bla bla bla. Jadi, anak-anak mengisi kalimat pengembangnya. Mudah kan? Selamat mengerjakan. Ya, lanjut ke halaman berikutnya. Di sini ada tabel diskusi. Karena belajar di rumah, jadi diskusinya di online saja dengan gurunya masing-masing. Ada pengertian ide pokok, ada fungsi ide pokok, dan cara menentukan ide pokok. Dari pembelajaran sebelumnya sudah mengerjakan tugas-tugas mengenai ide pokok dan kalimat pengembang. Pastinya sudah bisa mengerjakan ini. Juga kesimpulan yang ada di bawah. Dan halaman berikutnya yang terakhir dari pembelajaran ini, yaitu kesimpulan. Untuk mengetahui seberapa jauh pemahamanmu tentang ide pokok suatu bacaan, carilah satu bacaan, kemudian tentukan ide pokok dari masing-masing paragraf. Tunjukkan hasilnya kepada teman, orang tua, atau gurumu untuk dievaluasi atau dinilai. Tuliskan hasil evaluasinya atau penilaiannya pada kolom berikut. Nah, ini sesuai guru masing-masing ya. Selamat belajar. Oke anak kelas 5 semua, demikian pembelajaran pada hari ini. Semoga sangat bermanfaat untuk kalian. Kurang lebihnya mohon dimaafkan ya apabila ada banyak kesalahan. Sampai jumpa lagi di pertemuan yang selanjutnya. Jangan lupa di-subscribe. Boleh di-like atau komen yang mau request untuk pembelajaran kelas 1 sampai kelas 6 SD, dan boleh juga di-share ke teman-temannya supaya bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.